76 atau 75 pakar Alkitab internasional melakukan seminar di Amerika selama 6 tahun. 6 tahun. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan asbabul wurud. Mereka melakukan penelitian kesahihan ucapan Nabi Isa di dalam Injil. Apa yang ditemukan? Ternyata 82% ucapan itu palsu. Hanya 12 yang dianggap asli. 76 pakar Alkitab internasional. Mereka saja sudah mengatakan begitu. Masa kami umat Islam tiba-tiba latah mau menerima semua ucapannya Paulus dan sebagainya sebagai firman Allah? Paulus ini adalah musuh bebuyutannya Yesus, ya? Bahwa Paulus itu didukung oleh Yakobus dan didukung oleh Yesus, didukung oleh Petrus, itu suatu kebohongan besar, ya? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan sebuah video perdebatan yang dimana tadi sudah saya upload sesi pertama dan ini sesi kedua, ya. Sengaja saya potong hingga sesi 4 insya Allah karena memang video ini panjang, jadi saya jadikan 4 sesi agar menontonnya pun tidak jenuh. Jadi di sini semakin seru, ya, dari pihak Kristen pun emosi gitu, ya, ketika pembicara itu dari pihak Kristen 4 orang, ya. Terus pihak Muslim hanya 3 orang, namun kelojotan mereka pada akhirnya kesurupan daripada kesurupan. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Bapak mengatakan bahwa orang sehari-hari menggunakan Ha Elohim, Ha Ehad. Itu tidak benar. Saya baru datang dari di Israel tanggal 29 April sampai dengan tanggal 4 Mei. Para peserta jangan emosional. Ini ilmiah, debat ilmiah. Jadi punya argumentatif masing-masing. Oke? Ini buku yang saya tulis, ya, dan VCD saya, dialog saya dengan Rabbi Chaim Richman di Israel, Direktur Temple Institute. Saya langsung berdialog. Apa dia sebut? Bukan Ha Elohim, Pak. Hashem. Hashem, the name. Bapak mengatakan Ha itu dia, tidak benar. Judul yang ketiga. Ha itu artinya the, bukan dia. Dia dalam bahasa Ibrani itu adalah who. Nah itu Pak. Jadi mari kita berbicara yang jujur. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Ya, saya ingin menyampaikan tanggapan. Tadi Bapak katakan Bapak tidak berurusan dengan Mesias. Semoga Bapak masih ingat dengan buku ini. Saya rasa tahun kelahiran 47 masih cukup bisa mengingat dengan buku ini yang Bapak tulis sendiri. Di halaman akhir halaman 99 dengan judul Muhammad adalah Mesias dan Al-Masih. Di dalam akhir dari tulisan ini Bapak menuliskan Nabi Muhammad dengan Islamnya memenuhi kriteria Mesias yang diharapkan umat Israel. Nabi Muhammad adalah kepala pemerintahan, pemimpin agama serta panglima perang yang menaklukkan Jazirah Arab dan seterusnya. Bapak di halaman depan begitu jelas menjelaskan bahwa salah satu syarat Mesias bagi Israel adalah anak Daud. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan bahwa Muhammad adalah anak Daud? Itu yang pertama. Yang kedua, di halaman pendahuluan buku yang Bapak tulis, halaman 14 di dalam buku ini, Bapak mengaku dengan sangat jelas dunia seperti ini. Dengan datangnya agama Islam, Al-Quran memperkenalkan Yesus dengan gelar Al-Masih, yang arti katanya sama saja dengan Mesias dan Kristus, yang artinya yang dilantik atau yang diurapi. Kurang jelas apa? Bapak sendiri mengaku seperti itu. Jadi kalau Bapak tadi menjelaskan seperti itu tadi, saya justru berpikir Bapak ada Paulus seperti yang Bapak katakan.
Itu yang saya katakan. Oke, monggo langsung saja. Terima kasih. Jadi memang di dalam makalah saya sudah katakan bahwa kata Mesias, kata Masaha dalam bahasa Ibrani, kata Masaha dalam bahasa Arab, kata Kristus dalam bahasa Yunani, itu artinya mengurus atau meniaki sama. Tetapi setelah diterapkan Mesias itu di dalam pengertian bahasa Ibrani, Mesias, Mosiah, bukan Masaha. Masaha itu kata kerjanya, kata bendanya, Mosiah. Silakan buka kamus bahasa Ibrani. Nah, di situ dikatakan, makanya di situ dikatakan bahwa Mosiah itu adalah panglima perang, pemimpin agama, pemimpin negara. Nah, saya katakan kalau ini kriteria itu lebih kena kepada Nabi Muhammad SAW dibanding dengan Yesus. Kriteria Mesias lebih kena kepada Nabi Muhammad. Kalau the conqueror, the king, the priest king lebih kena kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa semenit pun tidak pernah jadi raja. Itu malah ditangkap, disalib sebagai kriminal. Nah, dengan demikian maka kalau memang seperti katakan, apakah Bapak mengatakan bahwa Yesus itu memenuhi kriteria Mesias? Okelah, kita anggap bahwa itu memenuhi kriteria sehingga kami tidak menanti-nanti Mesias. Mesias kan sudah meninggal pada tahun 610. Kalau memang itu Nabi Muhammad, siapa lagi yang ditunggu? Tidak ada. Terima kasih. Oke, barangkali Bapak ada yang mau dipertanyakan, Pak? Ya? Ada yang mau dipertanyakan tentang apa? Silakan. Nah, sekarang di sini ya, di dalam halaman 2 ini banyak sekali, kita tidak bisa selesai sampai jam 5 sore. 1 menit, Pak, ya? Ya. Di sini dikatakan, aku menceritakan tentang ketetapan Yahweh. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mazmur 27. Ini anak diperanakan ini Nabi Daud. Kok disorong kepada Nabi Isa, kepada Yesus? Ini kan kecurangan ini, ya? Anaknya itu sudah diperanakan oleh Allah kepada Nabi Daud, lalu ini mau dilemparkan kepada Yesus. Ini sudah berlalu, lalu kemudian dikutip oleh Ibrani. Kenapa dikutip oleh Ibrani? Sementara hal ini sudah berlalu dulu, sudah selesai. Oke. Monggo, Pak. Saya nggak dapat 12 juta kalau punya cara ini, ya. Silakan, Pak. Baik, ada satu yang harus kita klarifikasi tentang iman. Iman orang Kristen bertumpu pada Alkitab. Dan tentang Alkitab ini Yesus berkata, engkau membaca kitab suci, sangkamu kamu dapat selamat. Tapi kitab suci menjadi saksi bagi aku. Jadi bagi kami, di dalam kitab suci di perjanjian lama itu diceritakan banyak nubuah-nubuah tentang kelahiran Mesias itu. Yang pertama, ketika Adam berdosa, dikatakan perjanjian antara Allah dan manusia. Maka aku akan mengatakan perseteruan antara benihmu dan benih perempuan. Benih perempuan ini menunjuk seorang anak yang akan lahir dari perempuan, bukan karena hubungan tubuh. Di dalam ayat-ayat yang lain, saya kira di dalam makalah saya sudah disebutkan, dia akan lahir, dia yang ajak sejak purbakala. Mika 5 ayat 1-3 yang diakui oleh Yohanes 1 ayat 15 dan 29-30. Jadi bagi kami ini adalah satu sejarah, bukan dipotong-potong. Kejelasan kami membaca kitab suci untuk memahami siapa Yesus itu. Beruntung tidak mengikuti Yahudi yang mengerti Alkitab, membaca Alkitab tapi menolak Yesus. Karena Yahudi hanya beranggapan barangkali seperti Pak Sanihu, Mesias itu cuma raja. Mesias itu cuma penguasa, panglima perang. Tapi bagi orang Kristen yang
Di zaman Yahudi dikejar-kejar, di zaman Romawi menderita, tidak mengharapkan kekuasaan itu. Dia mengharapkan Yesaya adalah seorang anak lahir di antara kamu yang akan menjadi raja. Dan kami yakin, ini iman kami, memang Yesus belum dirajakan kemarin, tapi ketika dia datang kembali kedua kali nanti sebagai hakim adilah, dia akan datang bukan sebagai anak tukang kayu, tapi dia akan datang sebagai raja maha kuasa yang akan menghakimi dunia. Ini iman. Jadi jelas sekali bagi kami bahwa ini bukan karangan tapi keyakinan, karena kami percaya kepada Injil. Ada tambahan? Terima kasih. Jadi perlu dipahami juga ada satu materi yang kami ambil dari tulisan sejarawan, bahwa di dalam konsep kemesiasan Yahudi itu terdapat 3 jenis Mesias. Yang pertama disebut King Messiah atau Mesias yang dirajakan. Kemudian yang kedua disebut Priest Messiah atau Mesias yang diimamkan. Dan yang ketiga disebut Suffering Messiah atau Mesias yang menderita. Salah satu teks orang Yahudi tentang Mesias yang menderita itu terdapat di dalam Yesaya pasal 53, tentang seorang yang tumbuh sebagai tunas dan kemudian kepadanya akan ada sumber keselamatan, tetapi dia akan disiksa, dianiaya, dan dibunuh. Jadi sebetulnya tidak bisa kita mengklaim, karena kita bukan orang Yahudi juga, tidak bisa kita mengklaim bahwa orang Yahudi hanya percaya Mesias itu jadi raja, karena mereka punya anggapan juga bahwa imam itu juga Mesias, karena imam itu dirabi. Dan kita juga punya pandangan tentang the suffering Messiah atau Mesias yang menderita. Jadi saya pikir wacana itu perlu diperlengkap, bahwa Mesias tidak semata-mata hanya King Messiah, tapi juga Priest Messiah dan Suffering Messiah. Satu klarifikasi, satu menit lagi ya, klarifikasi aja. Jadi dalam hal ini setelah jelas masalahnya, maka kita harus kembali kepada bagaimana mewujudkan modal dasar atau dasar iman kita. Bahwa saya kembali kepada hal semula, bahwa pertemuan kita ini menjadi indah ketika dasar kita ini sama, bahwa Allah kita adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua, bahwa kita ini taat dan perintah kepada Allah. Yang ketiga, kita yakin pada kebangkitan. Inilah dasar iman. Dengan demikian kita beramal baik di dalam beragama, sehingga sekalipun kita bergiat dalam segala dakwah dan Injil, kita tidak melanggar hubungan manusia dengan manusia. Bapak, ini nampak konteksnya sudah berbeda. Bapak, ini kita masih berkisar kepada Kristus tadi ini. Ya. Saya ini ingin menyaksikan makhluk apa Kristus itu. Nah, itu Pak, jadi cukup karena waktu sudah dibatasi tadi. Kami ingin nanti ada Pak. Ini menanda dulu. Silakan Pak, maka disangkan. Jadi Bapak selalu mencari-cari dukungan dari perjanjian lama. Inilah pekerjaan Paulus. Ketika Kristus ini diperkenalkan kepada orang Romawi dan orang Yahudi, maka orang Yahudi otomatis menolak. Wah, saya tidak punya Kristus seperti itu. Kami punya Mesias yang kerjanya begini. Maka Paulus mulailah mencari-cari dukungan dari perjanjian lama. Kemarin saya lihatkan ini pernyataan dari Paul Fredrickson dalam bukunya Jesus of Nazareth, The King of Jews. Ya, di sini dia mengatakan, the evangelist, para pendeta, para penginjil, ya kan? And sometimes the story can then proclaim Jesus as Christ on the basis of this matching up ancient prophecy to biography incident. Jadi dia cari-cari di perjanjian lama kira-kira mana yang bisa dipelintir supaya dia pas-pas seperti itu. Tapi kira-kira itu sebenarnya bukan tentang Yesus atau Kristus. Lalu kemudian lagi di dalam ini Profesor Alfred Elgar, ya, di dalam bukunya ini di halaman 179, ya, saya bacakan. So what they did in India, ya kan? So what they did, apa yang mereka lakukan ini
to search the Bible for passage. Dia cari-cari di dalam perjanjian lama, which they could reinterpret, yang kemudian mereka bisa tafsirkan ulang. Nah, masalah itu ayatnya sudah begitu ditafsir ulang, ya kan? Interpret a statement about the Messiah and which could be plausible taken as applied to Jesus. Lalu kemudian mengambil diterapkan kepada Yesus. Orang Yahudi tidak pernah mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Mengapa kalau Yesus dianggap sebagai Mesias yang dipromosikan Kristen, sudah jadi Kristen semua orang Yahudi? Ya kan? Mesias yang menderita. Yesaya pasal 53. Itu bukan Mesias yang menderita, the suffering servant, hamba yang menderita. Hamba itu bukan Mesias. Tidak ada di dalam konsep Yahudi. Saya punya bukunya, hanya saya terlalu berat datang debat di sini. Itu tafsir Taurat yang dibuat oleh orang Ibrani. Tidak ada konsep bahwa Mesias itu menderita. Ya kan, Mesias yang menderita itu tidak ada. Mesias itu harus menang. Tidak ada Mesias yang menderita. Siapa Mesias yang menderita? Ciptaan Paulus. Hai kamu orang Yahudi, Mesiasmu itu tidak menang. Mesias sudah disalib. Makanya orang Yahudi bilang, wah ini Mesias palsu karena disalib. Saya tidak mau terima. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, hai orang-orang Yahudi, orang Kristen, la taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Kamu Yahudi mengatakan Yesus itu nabi palsu, jangan. Kamu hai orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, jangan. Wa la taqulu 'alallahi illa al-haq, jangan mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masih Isa ibnu Maryam Rasulullah. Inilah konsep Al-Masih dalam Islam, konsep Mesias dalam Yahudi, konsep Kristus dalam Kristen. Jadi konsep Mesias dalam Yahudi ini tidak mengenal the suffering Messiah. Tidak ada cerita suffering Messiah. Jangan kita mengada-ada. Yang ada adalah suffering servant, hamba yang menderita, dan hamba itu bukan Mesias. Oke, silakan untuk bertanya kepada Bapak. Silakan. Saya mencoba memahami apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak tulis, tetapi ada satu kebingungan. Kalau kita berdiskusi, kami berpijak pada ini, Pak. Nah, Alkitab kami. Tetapi dalam tulisan-tulisan apa yang dibahas tadi, maka Bapak seperti mengacak-acak. Jadi yang baik diambil, yang pas diambil untuk referensi, tetapi yang mendukung ditolak, katanya itu tulisan Paulus. Jadi kadang-kadang Bapak mengutip satu ayat di dalam Alkitab ini untuk referensi, tetapi kemudian di sisi yang lain, kalau ayat itu mendukung Yesus adalah Kristus dan itu bertabur di Alkitab ini, Bapak katakan itu tulisan Paulus palsu. Jadi bagaimana Bapak bersikap tentang Alkitab ini? Kok seenaknya seperti orang bertinju, harusnya bertinju tapi mau gigit, mau nendang, jadi membabi buta. Ya, yang cocok diambil, yang tidak cocok dipakai untuk nyerang. Oke, cukup Pak. 1 menit. Silakan menjawab ya. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan tentang tadi? Nanti ada tanggapan nanti. Terima kasih. Jadi kami bukan seperti itu, ya. Apa yang kami jelaskan itu bahwa Kristus versi Paulus sudah seperti itu aslinya Paulus. Kami tidak mengatakan palsu, itu aslinya Paulus yang telah memelintir ajaran tauhid, ajarannya Nabi Isa. Bapak mengatakan bahwa kami meyakini Alkitab. Bapak berputar-putar, Pak, ini debat ilmiah, bukan gereja. Kalau Bapak berkhotbah di gereja, mulai buka Matius, buka Lukas. Tapi sekarang Bapak berdebat dengan saya seorang Muslim, Bapak harus berikan bukti bahwa itu benar. Karena di Al-Quran berhamburan bukti-bukti yang mengatakan bahwa itu salah. Itu, ingat Pak, kita debat ilmiah. Oleh sebab itu, kalau saya kira bapak-bapak ini juga sarjana. Tidak mungkin bapak sarjana kalau hanya membaca Alkitab. Tidak bisa sarjana, tidak bisa master. Bapak Cahyadi tidak bisa dapat doktor kalau masuk bikin disertasi cuma Alkitab, Matius, Lukas, tidak bisa Pak. Mesti kutip buku seperti apa yang saya lakukan. Marilah kita berdebat ilmiah, jangan
khotbah di gereja. Kira begitu Pak. Oke, moderator. Ya, ini ada waktu buat Bapak. Enggak, klarifikasi dulu soal ini. Nanti sekaligus ini langsung disanggah oleh Bapak. Waktu 3 menit, silakan silakan. Enggak, ini saya klarifikasi tadi. Enggak, sekaligus saja Bapak pergunakan waktu 3 menit. Jadi begini, kalau Bapak menganggap seperti itu, apa tidak salah saya beranggapan bahwa Pak Sani ini menganggap Alkitab kami salah semua. Sehingga saya mau bertanya, jadi yang ditanyakan itu belum dijawab. Kalau di dalam surat Quran itu dikatakan juga beriman pada Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat yang mana, Zabur yang mana, Injil yang mana? Apa mau bikin sendiri? Bab Injil yang kami percayai yang ada sebelum Al-Quran itu ini. Dan di dalam surat perintah kepada Nabi, dalam surat Yunus 94 dikatakan, hai Muhammad, kalau ada keraguan padamu dalam kebenaran yang diturunkan, bertanyalah kepada pembaca Alkitab sebelum kamu. Kitab yang mana yang dibaca? Orang mana yang ditanya? Terima kasih. Ini klarifikasi. Jadi yang dimaksud dengan Taurat mana, Injil mana, Kristen dulu tidak hanya 4 Injil. Sebagai bukti the 5 Gospel. Ini pakar-pakar Alkitab internasional juga nambahi Injil Thomas. Juga ada Injil Bartolomeus dan lain-lain yang sekarang dinyatakan apokrif oleh orang Kristen. Nah, sekarang Injil yang mana diimani oleh orang Islam? Yang diimani oleh orang Islam adalah Taurat dalam arti firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Injil itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Taurat yang ada di sini bukanlah firman Allah. Kami bisa membuktikan. Yang kedua, dan Injil ini bukan firman Allah, melainkan ini adalah catatan sejarah kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Kalau tadi kita sama kalanya Pak Cahyadi disebutkan bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup, berarti Injil ini perlu dilengkapi karena Injil kehilangan jejak masa remaja Yesus. Terus siapa yang memiliki otoritas untuk melengkapi? Itu aja, terima kasih. Jadi saya tetap ada tanggapan bahwa kita tidak bisa menyalahkan satu hal sebelum kita menemukan apa yang benar. Kalau memang Injil yang ada di dalam Alkitab itu dianggap salah, maka harus dicarikan apa yang benar. Karena jika tidak, maka kita akan mengalami kebingungan ketika kita menghadapi fakta-fakta yang saling bertentangan. Misalnya, seandainya kita tidak punya referensi orang-orang yang hidup di zaman Yesus atau Isa Al-Masih, dan kita menggunakan referensi dari orang-orang yang hidup 500 tahun kemudian, maka kita akan dibingungkan dengan satu fakta atau beberapa fakta. Misalnya, di dalam kitab Quran buku 19 ayat 28 dikatakan bahwa Maria ibu Yesus itu adalah saudara perempuan Harun. Padahal Harun hidup jauh sebelum Yesus. Kemudian dalam ayat yang ke-22 dari kitab yang sama dikatakan bahwa Maria melahirkan bayi Isa sendirian tanpa suaminya di bawah pohon kurma. Padahal pohon kurma itu bukan pohon yang tipikal berada, dan di dalam kisah Injil dikatakan bahwa Yesus lahir di palungan atau di kandang ternak. Kemudian dalam buku Quran buku 6 ayat 90 dikatakan bahwa Isa Al-Masih menerima wahyunya dalam bentuk buku. Kalau memang Isa Al-Masih menerima wahyunya dalam bentuk buku, mohon tunjukkan buku mana yang ditulis sendiri oleh Isa Al-Masih. Dengan demikian kami merasa perlu tetap memegang kitab-kitab Injil yang ada di dalam Matius, Markus, Lukas, Yahya untuk mereferensikan kisah tentang kehidupan Yesus yang setepat-tepatnya daripada kita menggunakan sumber yang ada 500 tahun sesudah Yesus dan kurang akurat. Terima kasih. Sikap seperti itulah yang melahirkan pemikiran ganda, berstandar ganda yang dilakukan oleh Bapak Sani. Ya. Misalkan di dalam makalahnya, di dalam buku yang saya tunjukkan tadi, Bapak mengajarkan, menuliskan bahwa Paulus itu mengajarkan menyembah Yesus.
Mana tulisannya? Tidak ada seperti itu. Di satu sisi Paulus juga jelas mengajarkan bagaimana Yesus itu menyembah Allah. Bagaimana mungkin kita ini diajar untuk menyembah Yesus? Jadi standar ganda seperti ini muncul akibat dari sikap pemikiran yang tidak jelas tentang bagaimana Injil yang benar itu yang mana. Jadi kalau pas menguntungkan diambil, kalau pas tidak menguntungkan ditolak. Inilah standar ganda. Satu sisi pakai kacamata yang bagus, satu sisi pakai kacamata kuda. Kalau kacamata bagus dipakai untuk melihat, kacamata kuda dipakai untuk tidak melihat. Apakah ini ilmiah? Oke, betul Pak. Oke, sedikit sebelum saya kembali pada istilah Mesias dan Tuhan tadi. Pak Sani tadi mengatakan bahwa Yahudi menolak Mesias, orang Kristen mengalahkan Mesias. Itu yang diluruskan Islam, betul kan? Sebentar Pak. Bagaimana? Orang Yahudi menolak menyalibkan Mesias Yesus. Orang Kristen menjadikan Yesus itu Allah. Saya tidak mengatakan mengalahkan Yesus, mempertuhankan Yesus. Ya, mentuhankan Yesus. Itu yang dikoreksikan. Bapak-bapak, ada sejarah gereja yang saya tidak bisa mengungkap terlalu panjang. Tapi kekristenan ini sudah mengalami distorsi yang panjang. Dan apa yang Bapak kutip buku-buku itu bukan buku yang bersumber kepada Alkitab. Nah, jadi ini klarifikasi. Jadi Gibbon dan sebagainya itu tidak pernah kami kutip. Kami tidak pakai itu. Sudah, langsung kami serahkan kepada Bapak. Ya. Yang pertama-tama tadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah Maria itu adalah saudaranya Harun. Mary the sister of Aaron. Ya? Apa artinya itu? Apakah dia bersaudara kandung? Ya kan? Jesus the Son of God. Oh, dilahirkan anaknya Allah bapaknya. Jesus the Son of David. Kalau begitu bapaknya Daud. Benarkah bapaknya Yesus ini Daud? Tidak benar. Malahan ini lebih celaka lagi, kalau dirunut, Yesus tidak ketemu dengan Daud. Tetapi Maria itu saudaranya Harun itu benar, karena itu dari keturunan Harun. Kalau kita melihat di sini ya, ini di dalam buku saya, apakah Yesus itu Kristus? Silakan lihat di halaman 23, ya kan? Kan di situ dikatakan bahwa kalau memang secara daging Yesus tidak ada kaitannya dengan Daud melalui Yusuf, apakah dalam Alkitab ada mencantumkan bahwa Maria adalah keturunan Daud? Juga tidak ada. Perhatikan ayat berikut ini, istrinya Zakaria yang berasal dari keturunan Harun. Istrinya Zakaria Elizabeth ini adalah sepupunya Maria. Ia ini adalah keturunan Harun, berarti Maria ini keturunan Harun, the sister of Aaron. Ini artinya garis keturunan the sister itu bukan berarti bahwa bersaudara kandung. Sama dikatakan Jesus the son of David, itu bukan berarti bahwa bapaknya Yesus itu David. Kan begitu, artinya keturunan. Ini kan yang Bapak anak-anak tolong diperhatikan baik-baik tentang ayatnya. Lalu kemudian dikatakan tadi bahwa kita mengutip Alkitab, ya kan? Lalu kemudian ada yang kita akui, ada yang tidak. Itu kan yang menjelaskan itu adalah bahwa ini adalah hasil kerja 76 atau 75 pakar Alkitab internasional melakukan seminar di Amerika selama 6 tahun. 6 tahun. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan asbabul wurud. Mereka melakukan penelitian kesahihan ucapan Nabi Isa di dalam Injil. Apa yang ditemukan? Ternyata 82% ucapan itu palsu, hanya 12 yang dianggap asli. 76 pakar Alkitab internasional. Mereka saja sudah mengatakan begitu. Masa kami umat Islam tiba-tiba latah mau menerima semua ucapannya Paulus dan sebagainya sebagai firman Allah? Paulus ini adalah musuh bebuyutannya Yesus, ya? Bahwa Paulus itu didukung oleh Yakobus dan didukung oleh Yesus, didukung oleh Petrus, itu suatu kebohongan besar, ya? Paulus ini merusak ajaran tauhid. Mari silakan kita buka Alkitab, kitab para rasul, ya kan? Kisah para rasul.
lihat di belakang saja. Begitu kita lihat yang belakang sudah di sini. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau ya Paulus, bagaimana pikiranmu sebab tentang mazhab ini, mazhabmu ini, ajaran Kristen ini, ya. Kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan, ya. Berapa itu, Pak? Oh, kisah yang pasal 28 terakhir, di halaman terakhir, ya kan? Silakan buka. Ya. Lalu kemudian lagi ini, ya kan? Di pasal 24 ayat 5. Lihat, perhatikan baik-baik, saya bacakan. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, si Paulus ini adalah penyakit sampar. Bayangkan, penyakit itu Paulus. Kok masih diambil sama orang Kristen? Saya heran. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di dunia yang beradab. Paulus mengacaukan orang beradab. Ini, ya. Dan bahwa di sini, kemudian lagi di sini, ya, di pasal 23 ayat 12. Orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Paulus ini pendusta, ini nabi palsu, makanya mereka inginkan untuk membunuhnya. Kristen mengagung-agungkannya. Kristen. Ini buku Jesus Alive, ya. Dia mengatakan, saya heran sama orang Kristen, ya. Paulus itu berdusta kok masih dimuliakan dan masih diagungkan. Harusnya sudah ditinggal aja. Ini problemnya orang Kristen adalah mengagung-agungkan pendusta, ya kan? Oke. Harusnya sudah ditinggalkan itu, Pak. Makasih. Oke. Tapi saya ingin menambahkan sedikit. Mungkin kami perlu memberi sedikit masukan cara membaca Alkitab, ya Pak Sani. Jadi kami tidak pernah membaca itu satu kalimat lepas dari yang lain. Jadi dalam pembacaan itu ada satu konteks yang harus dibaca, setidaknya satu paragraf. Nah, kalau saya membaca makalah yang dituliskan oleh Bapak, yang dikutip itu adalah suara orang-orang yang mau menghasut. Jadi waktu itu mau dihasutlah Mahkamah Agung atau Kejaksaan, ayo tangkapan Paulus karena dia itu begini-begini. Itu adalah suara agitator, suara penghasut, suara-suara pengacau. Jadi jangan itu diambil, karena memang pengacau itu bolone setan, itu suaranya setan, jangan dipakai. Begitu. Oke. Ada sedikit tambahan lagi. Pak Sanehu harap membuka Kisah Para Rasul pasal 15. Silakan Pak, dibuka Pak. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat ke-13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Lalu Yakobus memulai pidatonya, dan kemudian salah satu dari pidato itu berada pada ayat 25. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Yakobus mengasihi Paulus. Kemudian di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Petrus berbicara, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih. Petrus menyebut Paulus saudaranya yang kekasih. Jadi Pak Senehu, supaya tidak salah mengerti dengan Paulus, jangan mendengarkan orang-orang Yahudi mengacau di Tertulius, Pak. Karena Petrus dan Yakobus semua menyebut Paulus saudara kami yang kekasih. Sedikit. Jadi kalau jelas, kalau cara pikirnya Pak Sanehu secara ilmiah itu mengadu domba Paulus dengan rasul-rasul supaya kami membuang buku Paulus, ya ini yang membuat orang Kristen ini tidak bisa terima dakwahnya orang Islam. Ini yang membuat kekacauan, karena yang Pak Sanehu kutip tadi, misalnya Kisah Rasul 23 ayat 12 itu harus dibaca. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengajak komplotan
yang bersumpah dengan mengutuk dirinya bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum membunuh Paulus. Ini orang-orang Yahudi yang bukan rasul-rasul, yang memang anti kekristenan. Nah, kok ini dianggap suara Kristen, seolah-olah Paulus itu palsu. Ini nanti akan kacau. Bagaimana kalau kami mengutip tulisan-tulisan teman Islam yang dianggap murtad, misalnya Salman Rushdie dan sebagainya, lalu seolah-olah itu Quran. Ya, saya malu sama teman-teman Islam. Saya kira ini yang harus dijaga kejujurannya itu di situ. Paulus tetap seorang tauhid. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi bagi kita hanya ada satu Allah, Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Bagi orang Kristen apa salah kalau kita mengkanjengkan Yesus? Nah, kalau ini salah, berarti ini sudah perampasan hak asasi manusia. Oke, Pak. Terima kasih. Langsung monggo ditangkap, Pak. Oke, terima kasih. Jadi Tadi kamu muslimin yang dimana di sesi 2 ini sudah mulai semakin panas ya. Nanti di sesi-sesi akhir itu wah, dari pihak Kristen itu mulai macam orang putus asa, sehingga frontal juga, sempat juga frontal, dan bikin kita tertawa kalau orang yang paham ya, seperti kita para hamba Allah yang sudah paham video-video debat, maka ketika mereka memberikan uraian, dari pihak Kristen memberikan uraian dan tingkah lakunya bagaimana, itu bikin kita tertawa, pasti tertawa gitu ya, karena lucu gitu, saking gelisah ya, karena memang setiap kali mereka itu berargumen pusing sana pusing sini ya, dari pihak muslim dengan mudahnya menangkap sana tangkap sini, dan menangkapnya pun dengan kitab mereka sendiri, dengan literatur buku-buku Kristen itu sendiri. Jadi mereka ini sebenarnya kebingungan. Jadi kalaupun ada orang Islam mengatakan bahwa ada orang Kristen mengatakan umat Islam itu musuh bagi mereka, itu salah ya. Musuh terbesar ya kekristenan itu ya bukan umat beragama lain, melainkan isi kitab mereka sendiri dan pola pikir mereka sendiri. Itulah yang menjadi musuh terbesar dalam kekristenan itu sendiri. Jadi bukan umat lain, bukan umat beragama lain ya, individu ataupun secara global itu tidak, tapi murni ya, musuh terbesar bagi kekristenan itu adalah isi kitab mereka sendiri, yang dimana isi kitab mereka itu rancu ya, ayat satu dengan ayat yang lain saling bertentangan, saling bertabrakan satu dengan yang lain. Maka ketika umat Islam itu berdebat dengan mereka, ya tentu dengan kitab mereka, karena kalaupun memakai Al-Quran itu mereka tidak mengimani ya, kecuali kita tunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan Al-Quran itu ada pembuktian secara ilmiah, contoh seperti perihal masalah kehidupan sehari-hari kita, ataupun apa-apa yang dikabarkan oleh Al-Quran, oleh Allah melalui Al-Quran, lalu dapat disaksikan secara ilmiah, kan begitu. Jadi baru mereka itu akan terdiam. Tapi kalau yang artinya debat biasa-biasa saja, ya debat dengan kitabnya, artinya memakai kitab mereka sendiri. Nah, di situ mereka akan kebingungan sendiri. Maka kita acap kali akan dikatakan orang fasik karena menyelidiki kitab suci katanya. Itu biasanya begitu orang Kristen itu ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Budisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب